Tapi betapa terkejutnya gue setelah gue tahu bukti yang dia berikan kepada gue itu adalah hoax. Gue bener-bener ngerasa dibohongin, ngerasa dimanfaatin. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani terlihat merespon video pembelaan seorang wanita bernama Laili terkait kabar kehamilan Loli. Laili dalam videonya mengaku bahwa dirinya kenal dekat dengan Loli dan membantah tudingan yang dialamatkan asisten Nikita Mirzani, Mail Saputra, soal kabar kehamilan Loli. Dalam videonya, Laili juga mengunggah bukti chat DM-nya dengan Loli hingga membeberkan bukti video tes kehamilan sebanyak 2 kali yang dibuat Loli. Ramainya pemberitaan tersebut, Nikita Mirzani terlihat sempat melakukan pembicaraan bersama dengan Laili. Nikita Mirzani bahkan terdengar mengskakmat pernyataan Laili dalam video yang diunggahnya. Nikita Mirzani bahkan mengaku dirinya sudah tahu Loli telah hamil sejak sebulan lalu. Namun dia mengaku memilih diam. Nikita Mirzani memilih diam saat Loli dan asistennya tengah bersih tegang. Namun dirinya merasa kesal lantaran perseteruan di antara anak dan asistennya itu menyeret namanya. Banyak publik yang akhirnya mengecam Nikita Mirzani lantaran dinilai tega tidak membela putrinya. Nikita Mirzani juga mengskakmat Laili lantaran dinilai tidak objektif. Laili hanya melihat sepotongan video yang beredar di media sosial. Dia tidak tahu sama sekali tentang Loli yang menginginkan kehidupan bebas. Gue nggak tahu harus mulai dari mana, tapi yang pasti gue selalu berusaha membela pihak yang benar, pastinya menggunakan bukti-bukti yang konkret. Kemarin gue baru aja membela seorang wanita yang dimana dia ini sedang ditimpa isu bahwasannya dia hamil di luar nikah. Di situ wanita ini meyakinkan gue 100%, bahkan dia memberikan foto bahwasannya dia sedang dalam keadaan datang bulan. Gak cuman itu, karena gue bener-bener pingin mendapatkan info yang valid, gue minta dia untuk membuat video sedang melakukan tes pack, dan ternyata tes packnya itu negatif, itu pun videonya no cut. Dan pada hari itu si wanita ini menelpon gue berkali-kali dan juga membagikan data mengenai lelaki yang membongkar aib dia di eksklusif. Tapi betapa terkejutnya gue setelah gue tahu bukti yang dia berikan kepada gue itu adalah hoax. Gue bener-bener ngerasa dibohongin, ngerasa dimanfaatin, dan gak lama dari situ ada orang yang laporan ke gue bahwasannya beberapa hari yang lalu Loli ini ada ngejelek-jelekin gue dan ngelarang orang tersebut temenan sama gue. Terus maksud lo apa? Tiba-tiba lari ke gue minta tolong untuk nge-up klarifikasi lo selama ini kalau lo gak suka sama gue. Hanya sedikit info bahwasannya klarifikasi yang kemarin gue upload itu sangat amat gue perhalus, karena dari pihak si wanita ini meminta gue untuk menjelek-jelekan Mail dan juga memberikan banyak spill mengenai keburukan ibunya. Lama setelah gue mengunggah video klarifikasi tersebut, dari pihak Mail itu ada ngekontak gue secara baik-baik. Jadi kalau kalian ada yang bilang, oh palingan lu dibungkam, coba aja kalian lihat ada nggak orang yang ngelaporin atas nama gue. Nggak ada. Gak cuman itu, kalian inget nggak awal-awal kenapa si wanita ini dispekulasikan hamil? Karena ada bukti chat dari seorang wanita namanya Cindy. Dia bilang bahwasannya si wanita ini positif. Dan ternyata baru terbuka alasan kenapa Cindy nge-spill bahwasannya si wanita ini positif. Kalian bisa main ke akunnya Cindy, di situ dia udah klarifikasi. Intinya bahwasannya dulu wanita ini pernah terjangkit hutang 90 juta. Kalian mikirnya itu hutang udah selesai kan? Ternyata enggak. Ternyata hutang tersebut dilunaskan oleh pihak Cindy dan juga salah satu temennya yang lain. Jadi selama ini kemarin yang utang 90 juta itu lo yang talangin, Sen? Iya, gue sama Cindy. Sama Rangga itu juga ada banyak ngebantuin, karena dia ngutang tuh bukan satu orang doang kak, tapi banyak. Itu tuh kita tuh ditagih-tagih sama admin slot dan lain-lain, sampai minta kita yang ngepas karena emang udah gak ada uang ngebantu. Itu ratusan juta tau kak. Lo semua yang masih menormalisasikan, masih berpikir emangnya kenapa kalau dia positif, itu kan urusan dia. Di Indonesia Raya ini tidak bisa ya kalian membenarkan yang namanya aborsoy. Gue dari lubuk hati yang paling dalam, gue meminta maaf banget sama Mail dan juga sama Kaniki, karena mereka berdua ini jadi kebawa-bawa, dianggap mereka ini orang yang jahat. Padahal kalau kalian tahu ya, Mail ini deket banget sama keluarganya Kaniki, bahkan sering banget dititipin, Mail titip Loli ya, kalau ada apa-apa tolong kamu maju. Dan semalam pada saat gue teleponan sama Mail itu dia ngebuka semuanya, dan kalau kalian ngikutin drama ini semua dari tahun lalu, segalanya akan terasa make sense. Dan ya udah, Kaniki dia tuh ibunya, dia yang paling tahu anaknya, dan juga Mail dia itu udah ngomong Loli dari umur berapa tahu, jadi dia udah tahu banget busuk-busuknya. Sekali lagi gue minta maaf sama Kaniki dan juga Mail, bener-bener mereka jadi kebawa-bawa dan ikutan dihujat. Intinya dari pihak mereka itu udah capek banget guys sama si wanita ini, dan sekarang mungkin ya udahlah biarkan sosial media yang mengurus si wanita ini. Dan mohon maaf ya, ini juga mungkin salah satu alasannya ternyata si wanita ini lagi sepi endorsan ya, jadi mungkin gue dijadikan perantara
perantara untuk nge-up kasus dia biar endorsannya makin banyak. Jadi gitu caranya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sumpah ya, gue tuh bingung sama kakak ini. Kemarin bikin konten A, sekarang bikin konten B. Bisa berubah gitu aja. Saya tahu niat kamu baik, ingin membantu orang, ya ingin meluruskan sesuatu yang memang nggak bener gitu loh. Tapi ya sebelum bikin konten yang kayak kemarin, cari tahu dulu gitu loh. Jangan langsung bikin konten. Minta penjelasan dari kedua pihak. Jangan cuma dengerin satu pihak. Gara-gara konten kamu yang kena hujat kemarin siapa? Mail sama Nikita Mirzani ya. Sekarang kamu bikin konten ini, ujung-ujungnya netizen balik kemana? Balik ke Loli lagi. Loli yang kena hujat. Udah paling bener biarkan emaknya yang ngurus itu anak, yang tahu sifat anak itu sebenarnya kayak gimana ya emaknya gitu loh. Nanti netizen malah bingung gitu loh. Nanti A, nanti B. Nanti ujung-ujungnya Anda yang kena hujat sama netizen, karena nggak enak. Rumit juga ya permasalahannya, makin runyam. Cuman yang gini loh, gue tuh berharap banget ada psikolog yang bisa menengahi permasalahan Loli dan ibunya ya. Bukan semakin memanas-manasi, bukan jadi kubu-kubuan, kubunya Loli, kubunya Nikmir ya. Nggak gitu caranya ya. Gue tuh berharap banget ada psikolog yang bisa menengahi permasalahannya Loli dan Nikmir itu aja. Jujur gue termasuk tim yang berharap ibu dan anak ini bisa berdamai lagi, bersatu lagi. Kesian banget karena buat aku kedua-duanya ini butuh keadilan ya. Ibunya butuh keadilan, anaknya juga butuh keadilan. Nggak bisa terus jadi kubu-kubuan siapa yang paling bener tuh, nggak bisa. Biar apa? Biar keadaan mereka tuh jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya. Jangan sampai dibikin konten yang enggak jadi si kubunya si Loli lah, kubunya Nikita lah ya. Akhirnya kan dimanfaatin oleh orang-orang macam Mel kan. Yang sebenarnya Mel tuh siapa sih? Orang luar ya. Sama, gue juga orang luar. Cuman gue berharap kedua anak dan ibu ini tuh bisa bersatu lagi, damai. Kasian banget kenapa Loli waktu itu sampai ngebelain bapak tirinya. Ya mungkin karena dia butuh sosok ayah sebenarnya. Dia tuh fatherless kelihatan, makanya begitu dia mendapatkan kasih sayang seorang laki-laki yang dewasa, dia merasa terpenuhi gitu, kayak dia merasa terlindungi. Dan ketika dia laki-laki itu pergi yang sebenarnya bukan bapaknya, dia pasti merasa kehilangan, makanya dibelain mati-matian kan. Sebenarnya ini juga ada kesalahan dari orang tuanya juga sih ya. Kenapa si anak ini sampai fatherless ya? Dan aku sih berharap semoga ini bapak kandungnya Loli itu bisa merangkul Loli. Kasihan banget loh anak ini tuh lantang luntung, tinggal sendirian. Bapaknya tuh kemana? Ya memang sih bapaknya pada awalnya tidak terlibat, cuman kan sebagai seorang ayah kandung, kenapa tidak mencoba merangkul anaknya gitu loh. Karena anaknya tuh butuh ayah sebenarnya, butuh ayah yang bisa membuat dia tuh merasa aman, terlindungi gitu loh. Nah ayah kandungnya sendiri mana? Gue termasuk tim yang pingin anak ibu ini tuh bisa damai lagi deh. Supaya apa? Supaya kasus ini tuh tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab macam Mel ya. Dia dengan secara eksklusif mengumbar aib anak majikannya. Maksudnya apa Mel? Denger ya, kalau seandainya nih, dan gue berharap mudah-mudahan insya Allah yang namanya Allah tuh bisa membolak-balikan hati. Mudah-mudahan dari Niki bisa memaafkan Loli, dan Loli juga bisa memaafkan kesalahan ibunya ya, sama-sama saling memaafkan dan akhirnya bisa damai. Nah kalau misalnya anak ibu ini damai, Mel, lu pasti bakal merasa terhianati. Lu bakal malunya tuh seubun-ubun. Ingat ya. Ingat nggak kasus kemarin yang bukan selebgram ya, pokoknya yang food vlogger yang kemarin ngebelain pemilik resto ya, dijelek-jelekin makanannya sama food vlogger yang lain. Kan dia ngebelain banget tuh. Totonya sekarang mereka si food vlogger sama si tukang review makanan itu kan jadinya berteman tuh. Nah
si food vlogger ini kan sempat tersingkirkan kan, padahal dia tuh udah bela-belain mati-matian temennya, ternyata sekarang si temennya itu baik kan sama musuhnya. Nah, kalau keadaannya kayak begitu gimana? Mel, please deh, lu nggak usah memperuncing hubungan anak dan ibu. Seandainya itu terjadi sama lu gimana? Hubungan lu sama orang tua lu diperuncing sama orang lain. Mau nggak? Rela nggak? Jadi di sini gua tim yang berharap Loli dan Nikita Mirzani, Kaniki tuh bisa damai deh. Kesian banget, sumpah gue tuh udah kayaknya ini masalah hampir 2 tahun ya, kayaknya ya hampir 2 tahunan ini gak kelar-kelar. Ya mudah-mudahan aja Allah membolak-balikan hati ya, melembutkan hati Kaniki, begitu juga dengan Loli juga ya. Kita sama-sama berdoa lah yang terbaik. Mudah-mudahan anak ibu ini bisa kembali damai, bersatu kembali, insya Allah. Amin, 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 amin.